Nah, dalam pemberitaan ini, Finot resmi mengumumkan rencana untuk memasuki periode Open Mainnet ataupun Open Network pada tahun 2024 jika tiga kondisi berikut terpenuhi. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Melau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang telah mendukung YouTube channel ini. Oke, kali ini kita akan melihat informasi yang terbaru seputar Open Mainnet Network, di mana kita melihat berita-berita yang sangat hangat dibicarakan oleh para pioner-pioner kali ini bahwa tahun 2024 ini akan diluncurkan Open Mainnet. Network segera rilis Open Mainnet tahun ini. Berikut syarat-syaratnya. Tentu ada beberapa syarat yang mereka harus selesaikan supaya Open Mainnet segera akan diluncurkan. Nah, dalam pemberitaan ini, Finot resmi mengumumkan rencana untuk memasuki periode Open Mainnet ataupun Open Network dari Mainnet pada tahun 2024 jika tiga kondisi berikut terpenuhi. Tidak ada tanggal spesifik yang ditetapkan, namun kondisi-kondisi penting ini tergantung pada upaya bersama pioner, pengembang komunitas dan tim inti, ditambah dengan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Syarat paling penting adalah capaian jumlah KYC, migrasi, hingga utilitas. Nah, Network mencapai target 15 juta pioner telah lulus KYC, termasuk yang sudah sepenuhnya dan yang masih tentatif KYC sebelum meliris Open Mainnet. Nah, tentu sekali permasalahan KYC sampai hari ini tidak bisa selesai-selesai karena kita melihat di beberapa pioner-pioner sampai hari ini masih ada yang belum selesai berhasil untuk proses KYC. Nah, itu ada beberapa masalah yang mungkin terjadi, apakah itu double akun atau mungkin hal-hal yang lain. Namun hal itu juga sangat dipertimbangkan oleh core team. Nah, core team juga mengisyaratkan jumlah pioner telah bermigrasi ke Mainnet dan aplikasi V. 100 aplikasi V ini adalah nyata dan berada di Mainnet atau siap untuk Mainnet. Core team hanya menghitung aplikasi yang berbeda, bukan hanya salinan tak dinotifikasi dan aplikasi demo atau aplikasi V lain. Nah, syarat di atas core team juga mensyaratkan kondisi lain, yakni menyelesaikan semua persiapan Open Mainnet dalam teknologi, produk, bisnis, dan hukum. Nah, keputusan untuk membuka Open Mainnet akan dipertimbangkan faktor global di luar kendali tim inti atau komunitas pioner. Nah, seperti krisis makroekonomi, perkembangan hukum dan regulasi yang merugikan, ketidakpastian industri, pandemi, perang, atau faktor eksternal. Nah, ini juga dipertimbangkan untuk pembukaan Open Mainnet. Ketiga syarat kondisi akan membantu menentukan waktu peluncuran Open Mainnet. Nah, kami berharap agar jaringan dapat mencapainya dalam tahun 2024. Artinya mereka sudah mungkin merencanakan dan memprediksikan bahwa jaringan ini akan dibuka pada tahun 2024. Nah, kalau kita melihat di sini, dengan upaya terdesentralisasi dan tanpa adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan, ini ditulis oleh Network. Nah, dalam berita lain juga disampaikan jaringan V akan mengungkap Mainnet terbuka pada tahun 2024. Statistik para peluncuran yang mengesankan terungkap. Artinya sudah mulai mereka mengungkapkan bagaimana statistik-statistik di tahun 2024 untuk peluncuran Open Mainnet yang akan segera dibuka. Nah, dalam sebuah langkah inovatif, Network, proyek mata uang kripto terdesentralisasi, bersiap untuk meluncurkan Mainnet terbukanya akhir tahun ini. Nah, sekilas data saat ini mengungkap migrasi signifikan dengan 3.979.423 dompet kini terintegrasi dengan mulus ke Mainnet yang akan datang. Nah, dompet-dompet ini secara aktif berkontribusi terhadap volume transaksi harian yang kuat sebesar 2.342.843 fee, menunjukkan stabilitas jaringan dan keterlibatan pengguna
volume transaksi bulanan juga sama mengesankan, mencapai 322 juta 040,445 pi. Data ini menggarisbawahi meluasnya adopsi dan fungsionalitas jaringan Pi bersiap untuk bertransaksi ke fase terbuka. Nah, yang terpenting 214.589 akun telah menyelesaikan proses kenali pelanggan Anda ataupun KYC. Artinya sudah 214.589 akun bahwa mereka sudah melaksanakan KYC yang ketat, memastikan basis pengguna yang aman, patuh. Penekanan kepatuhan KYC tidak hanya berjalan dengan standar peraturan, tapi juga menandakan komitmen Pi untuk membuka ekosistem transparan dan dapat dipercaya. Nah, kalau di sisi lain kita melihat ini juga ada Twitter. Nah, berita ini menyampaikan seperti ini. Dalam pembaruan terkini di GitHub Pi Network, sebagian besar sinyal menunjukkan bahwa jaringan Pi diam-diam telah menguji konversi Pi ke USD. Artinya mereka sudah melaksanakan pengujian bahwa token ataupun koin Pi tersebut dikonversi ke USD. SLM token Stellar telah berhubung dengan bank-bank besar di seluruh dunia dan mengkonversi lebih dari 40 jenis mata uang kripto dan mata uang fiat. Jaringan Pi sepenuhnya mewarisi kemampuan untuk mengkonversi di masa mendatang. Ini bukti gambar dari jaringan GitHub Pi uji USD. Menguji konversi Pi ke USD selama fase mainnet sangatlah penting, menunjukkan pendekatan hati-hati dari core team dan menghapus freewheel dan meminimalkan insiden yang dihadapi oleh blockchain lain. Oleh karena itu, Pioneer memerlukan kesabaran dan fokus pada pengembangan masyarakat sekaligus turut serta mengembangkan ekosistem. Nah, teman-teman semua, jikalau pengujian daripada koin Pi bisa diuji dan dikonversi ke USD, artinya bahwa Open Mainnet akan segera dibuka, karena pada Open Mainnet nantinya koin-koin Pi kita harus memang bisa dikonversi ke USDT ataupun USD sehingga kita bisa ubah menjadi mata uang fiat. Teman-teman semua, informasi ini perlu juga kita perhatikan dan juga kita cermati, karena tidak 100% informasi-informasi yang beredar ini, tapi ini akan merupakan satu informasi supaya kita lebih mengerti dan tahu lagi sebenarnya seperti apa Open Mainnet itu dan kapan peluncurannya. Tentu kita supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, catatan di sini, informasi di atas ditemukan diungguli GitHub Pi bukan merupakan persyaratan resmi dari pengembang. Ini fungsi sebagai bahan referensi. Jika menurut Anda artikel ini bermanfaat, pertimbangkan untuk membagikan artikel ini kepada komunitas Pi untuk meningkatkan kesadaran. Nah, teman-teman semua, ini bukan merupakan satu hal yang sudah pasti, tapi ini merupakan referensi supaya kita lebih nanti boleh mendapat informasi yang pasti untuk peluncuran OpenNet. Tapi saya percaya kalau dilihat daripada komunitasnya yang sangat banyak dan juga sudah bermigrasi yang sangat banyak, tentu sekali ini adalah jalan untuk Open Mainnet yang akan segera dibuka. Teman-teman semua, ini informasi yang bisa saya bagikan di video kali ini. Kiranya info ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap kita bersabar dan menunggu, dan kita berdoa sehingga Open Mainnet akan segera diluncurkan dengan harga GCP yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.